Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wali ulama'ina wali muassis nahdlatil ulama ajma'in wali awliyati sa'ati wali songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila musannif kitab takrib al-imam al-qadi al-faqih al-alim al-alamah Abu Suja Ahmad bin Husain al-Isfahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan ganggu menapa-menapa biidnillahi waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, alhamdulillah kita masih diparingi sehat wal afiat lahir batin,
saged menghadiri pengajian rutin kitab setiap hari Selasa ba'da maghrib, dan mudah-mudahan kita semua diberi istiqomah lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ngaji kita bersama ini diniati dengan tulus ikhlas lillahi taala, dan mudah-mudahan pengajian ini adalah pengajian amal kebaikan, amal soleh kita semua yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sing penting istiqomah nggih. Sing penting istiqomah, hidayah niku urusane Gusti Allah. Para hadirin ingkang minulya, tasih bahas tentang sunnah hayat salat halaman 14. Rada bilek. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 14 masih bahas sunnah hayat salat. Wa hayatuha khamsata asyara khoslatan. Nomor 1 raf'ul yadaini 'inda takbiratil ikhrami wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu. Nomor 2 wa wad'ul yamini 'ala shimali. Nomor 3 wa tawajjuhu, dan nomor 4 wal isti'adatu. Sekarang nomor 4 isti'adah atau ta'awud nggih. Isti'adah niku basa lainnya adalah ta'awud. Para hadirin rahimakumullah, nanti saya jelaskan tentang mengapa kita setiap mau membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu dianjurkan untuk membaca ta'awud. Untuk apa ta'awud? Untuk apa? Mengantisipasi atau dijauhkan dari godaan setan. Nanti saya jelaskan setan itu nopo sak bener ini, nggih. Bedane jin setan itu nopo, mangke kula jelasaken biar kita tidak salah faham dan tidak takut dengan adanya gangguan yang semestinya tidak kita takuti. Para hadirin rahimakumullah, sunnah hayat al-isti'adah, terus terang kula takok panjenengan, niki sunnah niki sering dilakoni napa mboten? Bu, saderenge Fatihah niku sering maca ta'awud. Alhamdulillah, jujur. Niki disunahkan, Pak. Sunnah hayat. Namanya al-isti'adah. Isti'adah niku napa? Dari kata isti'adah yasta'idu isti'adan. Itu artinya dalam nahwu nggih adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta penjagaan dari sesuatu yang dibenci atau yang berbahaya. Itu al-isti'adah. Jadi kita dimanapun berada, baik di luar sholat, di dalam sholat, kegiatan apapun itu sunnah diawali dengan ta'awud atau isti'adah. Terutama panjenengan ketika di luar sholat, ketika menempati tempat-tempat tertentu, baik itu tempat angker gak angker, itu dianjurkan untuk membaca ta'awud, Pak. Membaca ta'awud. Nah, jadi kita memohon kepada Allah perlindungan dari godaan apapun, dari kejahatan semua makhluknya, baik yang gak kelihatan maupun yang kelihatan. Sehingga ketok napa, Pak? Setan. Tapi wonten setan ketok. Kadang-kadang wong muring-muring kan antine setan lho ketok. Nggih, Bu. Kata setan ketok. Wong kok setan, berarti ketok setane. Niki. Nah, niki perbuatan godaan niki adalah perbuatan godaan setan. Setan niki mboten makhluk, Pak. Setan niki sifat mawon, baik dari golongan jin dan golongan manusia. Itu sifat kata sifat sing medeni iku jenenge setan, ngoten. Mangke kalau jelasaken. Nah, setan niki napa maksude? Setan niki dalam bahasa napa? Bahasa Ibrani. Jadi bahasa setan ini awalnya muncul dari bahasa Ibrani.
ketika pasca Nabi Ibrahim alaihis salam dan menjadi bahasa bangsa Kanaan anak Nabi Ibrahim, dan kemudian menjadi bahasa Ibrani kuno yang dipakai oleh manusia 500 tahun sebelum Masehi, dan itu menjadi bahasa resmi bangsa Israel, bahasa Ibrani. Kemudian pada awal abad 19 sampai sekarang dikatakan bahasa Ibrani modern, digawe bangsa Israel. Dan salah satu orang yang faham dan mengerti bahasa Ibrani adalah Gus Dur. Angel niki belajar niki. Makanya apa Gus Dur cedek wong Israel, soalnya ngerti bahasa Ibrani, Pak. Keweden ngoten. Jadi aja seudon. Jadi Gus Dur paham betul bagaimana mereka, bagaimana perbuatannya, bagaimana kedepannya, programnya, ancamannya bahasa Ibrani. Ini kudu husnudzon. Nah, balik para hadirin rahimakumullah, akhirnya muncul istilah hasyatan dalam bahasa Ibrani, hasyatan. Hasyatan. Kemudian dipendekkan menjadi satan. Bahasa Inggris satanik. Nah, nah, itu dari bahasa Ibrani. Para hadirin rahimakumullah, jadi orang barat mengatakan syatan atau satanik itu terkait dengan setan atau iblis, nggih. Sing tanduke nggih, sing medeni iku satanik, nih kan itu setan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, setan ini sebelum bahas ta'awud nggih, biar kita paham opo kita baca ta'awud, Pak. Ya, setan ini para ulama mengartikan berbeda, Pak. Ada dua kelompok ulama yang mengartikan makna setan itu apa. Yang pertama itu dari kelompok ulama-ulama ahli nahwu. Salah satunya adalah makna yang diberikan oleh Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, salah satu pencetus dari ilmu nahwu. Nah, Imam Khalil Al-Farahidi ini cucu santrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu nahwu itu sumbernya asal usulnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi sanadnya jelas, Pak. Wong santri kiai lek ngerti nahwu sorof iku sanate Ali bin Abi Thalib, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar paham kita, iku ilmu nahwu, ilmu modern, ilmu bid'ah mboten ana sanate sedaya niku nggih. Nah, kemudian punya murid si Baweh, punya murid sampai sekarang wonten sanate. Lah rata-rata kiai-kiai pesantren sanate temeriku. Dan Imam Al-Khalil Al-Farahidi sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, apa perkataan dari Imam Khalil Al-Farahidi? Setan itu asyaitanu. Asyaitanu itu adalah maknanya ba'uda anil haqq, jauh dari kebenaran. Ini setan. Jauh dari kebenaran sejati, jauh dari rahmat Allah, sering bermaksiat, sering durhaka. Makanya wong sing gak karu-karuan kadang dilono setan, ngoten Pak. Ini maknai. Jadi dari akar kata syatonahu yastonahu syayaton. Ya, syayaton iki setan, nggih. Atau isim fa'ilnya atau syatonan, isim fa'ilnya adalah asyatin, sing membuat onar, membuat durhaka, membuat maksiat, membuat durhaka, niku namanya asyatin, nggih. Dimaknai al-khabith, wong sing welek perangainya, wong sing welek akhlake, ngoten niki. Iku setan. Makanya wong tua-tua beda ngelokno wong sing gak karu-karuan kaya setan. Iki ana maknane ngoten nggih. Nah, kemudian yang kedua ada ulama yang mengatakan, salah satunya adalah Imam Ibnul Faris Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 1004 Masehi, dalam kitab Maqayizul Lughah, ya. Beliau mengatakan setan itu maknanya adalah ihtaraqo minal ghadab,
Apa itu? Dari kata syato, maknanya ihtaraka minal ghadab. Apa? Aktivitas sing muring-muringan. Aktivitas yang muring-muringan, yang murka, ya, yang murka, muring-muringan, emosian. Ini namanya ihtaraka minal ghadab. Makanya wong sing wong muring-muringan, Bu, wong sing emosian sering dilokno kaya setan. Jadi wong Jawa ngaran setan nang wong iku ana sumbere kaya setan. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, setan itu maknanya jauh dari kebenaran dan jauh dari rahmat Allah. Yang kedua, orang setan itu adalah sifat yang sering muring-muringan, sering emosian, dan sering muntap, tidak pernah senyum dan sebagainya. Muring-muringan tok isine, curiga terus isine, husnu suudon tok isine. Lah niki susah niki. Gono apik balas wong liya niku kadang-kadang. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian para ulama mengatakan setan itu apa? Fil lughatil arab, di dalam lughah bahasa Arab dikatakan ma'rufun, itu diketahui atau dimaknai, difahami, kullu atin mutamarridin, ya, kullu atin mutamarridin. Apa? Tukang membangkang. Setan itu tukang membangkang, baik membangkang dumateng Allah, membangkang ten aturan, membangkang ten api-api niku adalah apa? Kullu atin mutamarridin, sing tukang membangkang. Jadi nggak ngerusak terus niki. Niki jadi kana minal jinni fafasaqo an amri rabbihi. Jadi apa? Setan dan iblis dan jin itu hubungannya apa? Ya, kalau iblis, Pak, itu bagian golongan jin, ya, atau terkenal dengan raja jin. Jin yang paling tua namanya iblis. Jadi iblis dari golongan jin, paham nggih? Nah, karena minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Ya, jadi jin iblis itu bagian dari apa? Jin, ya. Ya, karena minal jinni, iblis bagian dari golongan jin. Fafasaqo an amri rabbihi, yang membangkang terhadap perintah Tuhannya. Loh niki iblis. Jadi sampean delok setan sik lumayan, lek delok iblis wah wis mentok niku. Niki. Nah, jadi jin itu dari mana, Pak? Ciptaannya dari jin, dari napa, Bu? Dari napa ciptaane jin? Jin didadakan saking pundi? Dari api. Jin niku wonten sing kafir, wonten sing muslim. Jin iku ana sing sembayang, ana sing gak sembayang. Jin iku koyok menungso, Pak, persis kehidupannya, tetapi mereka gak bisa kita lihat, dan kelompok mereka bisa melihat kita. Jadi jin itu ada yang taat, ada yang membangkang, ada yang tukang menggoda, ada yang tukang maksiat, tukang zina nggih wonten. Sebab syariat niki ikut untuk manusia dan golongan jin ngoten. Bahkan nyuwun sewu sahabat Kanjeng Nabi niku mboten menungso tok, wonten sahabat-sahabat Kanjeng Nabi golongan jin. Mbah Hasyim Asy'ari ngasih hadis iku sing ngaji duduk santri wong, juga santri jin. Idris Kamali mantunya Mbah Hasyim ketika ngaji kitab Sahih Bukhari juga yang ngaji buahnya, Pak. Sehingga kaget, banyak ada yang cerita kiasan Haji Malang Ganjaran niku. Iku lek ngaji ya Idris, lek ndonga amin padahal sak masjid ngeten ya. Tapi sing amin ribuan, Pak. Amin. Lha kok ndi? Mboten semerep niku. Niku Ki Idris Kamali. Idris Kamali niku gurune Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Imam Besar Istiqlal almarhum, dan Kiai Yakub guru dan orang tua angkatnya Abuya Ar-Raji Hasyim.
Cek paham panjenengan. Jadi Buya Arji Hasyim niku dengan kita satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, balik malih. Jadi jin itu juga sama dengan manusia, juga kawin, juga nikah, punya keturunan, nggih mati, Pak, kecuali iblis. Ditangguhkan sampai ila yaumil kiamah. Jadi berkelompok, kemudian punya pimpinan dan sebagainya. Tapi jin itu tidak bisa kita lihat, sebab jin itu dari kata janna ya junnu, ya gak ketok, tersembunyi, tertutupi, tersembunyi, gak ketok. Jadi aktivitas manusia itu bisa dilihat oleh jin, tetapi manusia tidak bisa melihat jin. Sebab jin punya sifat ijtinan, apa? Sembunyi dan tidak kelihatan. Itu ijtinan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Apa? Sesungguhnya jin, ya, itu dan pengikutnya wa qabiluhu itu melihat kamu, ya. Tetapi kamu tidak bisa melihat mereka. Ini Al-Quran, Pak. Ini sing ngomong Gusti Allah, sing dawuh Gusti Allah. Sampeyan buka ten Al-A'raf ayat 27 wonten. Nah, siapa sih bisa melihat jin? Orang-orang tertentu yang bersih hatinya dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa melihat seperti itu. Balik malih. Jadi jin niku makhluk, Pak. Manusia juga makhluk. Jadi setan itu sifatnya, betul nggih? Jadi setan itu sifat jahat yang membangkang, yang durhaka, tidak taat, tukang maksiat, tukang khianat, apalagi suka melawan aturan dan sebagainya, sehingga menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan syatona. Apa syatona itu? Jauh dari kebenaran dan jauh dari rahmat Gusti Allah. Dan mereka yang setan itu mensesat dan menyesatkan. Paham nggih? Loh, setan ngedeni kadang-kadang muncul gak muncul. Setan dari golongan jin. Ngoten, Pak. Lek sing muncul ketok niki setan golongan menungso. Lho nggih, sampean buka niku Anas nggih, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda itu ya setan, itu dari golongan jin dan golongan manusia. Lek sampai misalnya nang petengan ketemu sing medeni, Pak, iku setan tukang gudo, kan ngoten, cuma dari golongan jin. Paham nggih? Wong mati kemudian bunuh diri, medeni wong sak kampung, mboten saged, Pak. Arwah niku pun balik ten Gusti Allah. Sing medeni iku jin, sing nakal niku wau, setan-setan niku wau menyerupai dari orang yang mati. Sampeyan jek wedi. Di sampeyan nang musala, karena musala sepi. Dikuto sampeyan iki kan. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, iblis itu pasti jin, nggih. Iblis pasti jin. Jin itu belum tentu iblis, nggih. Iblis itu pasti setan, tukang gudo menungso. Tapi tidak semua jin itu setan. Sebab ana jin apik, ana jin elek, ana jin kafir, ana jin muslim, ana jin santri, ana sing enggak santri. Sami dengan manusia. Jadi kalau jin jahat, ada manusia yang jahat, maka punya sifat yang jahat, maka itulah niku setan. Lek gangguan setan model menungso gampang, Pak, taboki wis mari, paling tukaran. Tapi lek sing jin setan kok jin, wah angel gak ketok. Karena apa? Permusuhan kita dengan jin itu sampai selamanya ila yaumil kiamah. Mereka golek konco, Pak.
Agar apa? Agar mereka tergoda dan ngancani setan atau jin itu di neraka. Loh Allah dawuh Pak, ya bani adama la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum. Hei anak Adam, ya jangan jadikan setan itu apa? Karena mereka tuh dapat menipu kedua orang tuamu. Siapa? Adam dan Hawa. Ya jangan sekali-kali kita ikut perbuatan setan, nggih. Niku wau arti setan niku wau, nggih. Inna syaitana lakum aduun. Sebenarnya setan itu musuh, ya, musuh nyata. Fattakhiduhu aduan, dan jangan kamu ambil sebagai apa? Dan jadikan dia sebagai musuhmu. Ini setan. Enggak, nanti kaitannya dengan ta'awud nanti. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana setan menggoda manusia, ya? Wala tattaba'u khutuwatis syaitan. Sungguhnya setan itu apa? Menggoda apa? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Nggih. Napa apa kata makna khutuwat? Khutuwat itu langkah-langkah, Pak. Langkah-langkah setan, baik setan manungsa, setan jin. Niku ada khutuwat, ada langkah-langkah menggoda kita agar tersesat. Nggih. Jadi tidak langsung setan goda sampai nuduk, ayo durhaka, enggak, Pak. Ya, tidak langsung kemudian, tapi mereka faham betul tingkatan imannya sampean masuk dalam tubuh kita melalui aliran darah, tahu ya kekuatan iman kita, bagaimana cara menggodanya, faham mereka, ya paham. Jadi nggak sadar Pak, perlahan-lahan kita digoda oleh setan sehingga masuk perangkap setan. Jadi perbuatan yang dikira benar itu akhirnya nggak benar Pak. Contoh ngeten, ketika merasa orang itu berilmu, merasa orang itu paling nyun sewu nggih, paling tokoh, merasa orang itu paling aku kok gondok liyane, maka hati-hati, ini masuk perangkap setan. Hati-hati Pak, nggih. Mosok wong gon ape belas ya. Jadi opo ae elek. Hati-hati, ini perangkap setan. Jadi jalure macam-macam. Ilmu saged, dunyae nggih saged, anak bojone nggih saged, jalur kanca nggih saged, jalur kerjaan nggih saged, dunia ekonomi nggih saged, dunia sosial macam-macam, apalagi dunia ibadah atau agama. Jadi dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, arah atas, arah bawah, niku godane luar biasa. Contoh arah depan apa penggodaannya Bu? Arah depan yang terlihat oleh mata 3 tahta, harta, wanita. Hati-hati, kegudo tahta kata, kegudo napa? Harta kata. Yang terakhir kegudo wanita, entek tahtai, entek. Hati-hati Pak, ojo macam-macam sampean. Kecuali bojo ngijini Bu, ngijini Bu. Bu. Ngijini. Pak lampu hijau Pak. Nah, itu arah depan Pak. Arah belakang nopo? Ini sing ngomong sinten sing ngomong Imam Ghazali. Setan dari arah belakang menggoda dengan apa? Kecewaan, hati kecewa, dengan manusia, dengan Allah kecewa, tuas ngene, tuas ngono, gak oleh apa-apa, kecewa berat. Setan masuk del kandhani kok gak percaya. Masuk, paling iko paling Pak Islam paling. Akhirnya wah nyebar kemana? Mana? Contoh lagi apa? Gembosi amal soleh. Lho nggih, ngembosi amal soleh. Wong apik ya apa, Pak? Lek penilaiane setan paling. Wah, ngoten, Pak. Hati biasa lah. Makanya kita perlu kecerdasan spiritual. Arah kanan, arah kiri nopo? Arah kiri berbuat maksiat. Weh seneng tak isine. Tapi dalam
maksiatan. Jadi tekniknya cuma dua setan itu. Nggih, satu apa? Menghiasi kebatilan dengan kenikmatan. Pun kata gitu tuh nggih. Yang kedua, lalai dan berlebihan. Lek setan gak iso nggodho wong dadi wong elek, Pak, nyun sewu, maka setan akan beralih strategi ya apa carane sampean dadi wong rumangsa apik. Hati-hati. Weh, ibadah, ayo nang masjid, ayo ngaji. Dah, ngono, aku kok. Duh. Ini hati-hati. Jadi kalau setan tidak bisa menjadikan kita orang jelek, orang buruk, orang maksiat, maka setan berubah strategi, kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Ini hati-hati. Ini perangkap halus, Pak. Halus dan berlebihan, Pak. Apa? Contoh, kadang-kadang ngomong sing ahli salat dalu nggih, dalu, salat to. Sing kenceng, sing susu, sing ngene. Nah, ndelok wong turu akhirnya muncul kesan wong kok turu tok gak kaya aku. Ngoten akhir iku setan. Kadang setan mendorong kebagusan, nggih, keapian, hati-hati. Lega awas, lega antisipasi, terjebak merasa lebih baik. Paham? Nggih, niki. Nah, cara terus pundi balik nok ta'awud perlindungan kepada Allah. Lah sing kudu setan menungso ketok moto, Pak, sawat sandal melayu. Lah sampean dikudu setan jin, apa sing sawat sampean enggak ketok? Lah caranya bagaimana? Mengantisipasi dengan kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bagaimana hukumnya ta'awud dalam salat? Nah niki masuk bab. Itu beda pendapat para ulama. Mazhab Hanafi mengatakan hukum ta'awud di dalam salat itu sunnah hanya pada rakaat yang pertama, baik imam, makmum atau sendirian. Niki mazhab Hanafi, dan ta'awudnya yang dipilih oleh Imam Hanafi berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niki mazhab Hanafi. Kemudian dari mazhab Maliki, wong maca ta'awud dalam salat makruh. Makruh, terutama sholat wajib, baik yang syiriah maupun yang jahriyah, dan sholat sunnah jahriyah. Jadi kalau mazhab Maliki, sholat sunnah Idul Fitri jahriyah nggih, banter nggih, niku makruh. Tetapi mazhab Maliki mengatakan sunnah ketika dalam sholat sunnah yang syiriah, sehingga banter disunahkan oleh mazhab Maliki. Yang ketiga dari mazhab Hambali apa? Sunnah rokat yang pertama saja, sami kali mazhab Hanafi. Kemudian rokat selanjutnya tidak dianjurkan, dan isti'ad atau ta'awud yang dipilih oleh Imam Hambali adalah a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim, mazhab Hambali. Nah, kemudian mazhab Syafi'i dispundi, mazhab Syafi'i itu sunnah maca ta'awud di setiap rakaat. Paham nggih? Mazhab sinten? Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah membaca ta'awud di setiap rakaat sholat, dan ta'awud yang dipilih Imam Syafi'i sama dengan Imam Hanafi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih, niku para hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana ketika baca ta'awud, apakah keras atau pelan, jahr atau syir? Ya, lah ulama berbeda pendapat. Imam Khalaf Al-Husaini yang wafat tahun 843 Masehi di Baghdad, silakan keras boleh, pelan boleh, tergantung kondisi. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali pelan. Bagaimana dari mazhab Syafi'i, apakah pelan atau keras? Mazhab Syafi'i itu mengatakan boleh dengan keras, boleh walaupun sebagai imam. Contoh ngeten misalnya Pak sinten sing imami nggih,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu ngaji, tawud dibanterno aliran baru. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh, Pak. Tetapi guru saya mengatakan ngeten, masih ya diperbolehkan keras ta'awud ketika jadi imam atau makmum atau sendirian, tetapi lihat etika, lihat kondisi. Lek wong gak ngaji, makmume gak tau ngaji, ojo pola. Engko dibanterno, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mam, keliru, Mam. Oh, tahu ngaji aku. Ah, jangan. Garai keker. Cuma sebagai ilmu, Bang, ilmu. Kalau ada orang ta'awud keras, ya, atau lupa, nggih, itu tidak apa di dalam mazhab Syafi'i. Paham nggih? Lah cek geger ngeten. Niki para hadirin rahimakumullah. Cuma ada ulama tabi'in senior yang bernama Abdullah ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau murid dari 80 sahabat. Tuh, 80 sahabat. Beliau mengatakan ta'awud itu perintah wajib bagi setiap muslim, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, minimal sekali seumur hidup 1 kali. Niki Imam Ibnu Sirin, ya, ulama tabi'in senior. Lek sampai melak Ibnu Sirin, Pak, saiki maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, menggugur sepanjang umur. Jadi ini beda pendapat, ya. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Tapi ada juga yang mengatakan wajib, Pak, maca ta'awud. Sinten sing mengatakan? Imam An-Naqas, murid dari Imam Atha bin Abi Rabbah, ulama tabi'in, yang mengatakan wajib membaca ta'awud itu ketika membaca surat Al-Qur'an. Bon nggih? Ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang wajib. Ya. Lah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali hanya sunnah ta'awud pada rakaat yang pertama. Nggih. Mazhab Maliki makruh, mazhab Syafi'i sunnah di setiap rakaat. Pun niki hukum ta'awud di dalam sholat, dan mazhab Syafi'i baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ngoten, Pak. Lah saiki dibiasakno rakaat pertama ngimami mandek dilut dipelankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggih, dibiasakan. Masih jadi imam, jadi makmum atau sholat sendirian. Bu, paham nggih? Ayo, nah niki. Nah, jumhur ulama ketika sampai membaca Quran itu lebih dianjurkan maca ta'awud, Pak, daripada bismillah. Seringan khutbah nggih, krungu nggih. A'udzubillahi qala Allah taala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu kan? Loh, kata bismillah. Quran menganjurkan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Ketika kau baca Quran maka fasta'id billah. Dan bismillah sunnah, ta'awud sunnah. Tetapi ketika mau ta'awud tanpa bismillah itu sudah cukup menurut sebagian ulama, nggih. Niki. Muradi rahimakumullah. Nah, kemudian menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah As-Syafi'i, ulama tafsir bermadzhab Syafi'i, mengatakan bahwa wajib membaca ta'awud di dalam sholat maupun di luar sholat. Mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, tetapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Adzan. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Bu, jenengan lek ta'awud sing apal kalimat pundi? Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngoten. Nah, ini kalau dudui, Pak, berbagai macam jenis ta'awud di dalam makalah para ulama, ya. Jadi kalau ada orang, itu kalimat ta'awud tidak diajarkan Kanjeng Nabi, ayo senau sih, Pak. Ulama tabiin cinten mode sahabat niku ono ta'awud dewe-dewe, Pak. Mosok sampean
kendel ngomong sahabat bid'ah. Niki hati-hati, Pak. Lek karo ilmu hati-hati. Takon sing ngerti, nggih. Contoh ngeten. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi rahimahullah nggih niku ten kitab Al-Wafi fi Syarh Syatibiyah fi Qiraat Asy-Syab'i beliau mengatakan kalimat ta'awud macam-macam cuma sing masyhur itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini yang masyhur menurut Imam Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi niki. Wonten malih kalimat ngeten a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Lho kok azimi? Kata krungu. Lah cek krungu sampean. Ini menurut Imam Qiraah, Pak. Imam Nafi Al-Madani, Imam Ja'far Al-Qaqqa, Imam Abu Amir Asy-Syami, ulama qiraah sab'ah itu boleh mengatakan a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Nggih, boleh. Atau ada lagi begini a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Loh tambah dawa. Sinten niku? Itu Imam Qiraah Imam Ibnu Katsir Al-Makki rahimahullah yang wafat tahun 738 Masehi, ulama salaf. Dari ana wong maca ngoten lho kok ngono, ulama salaf sudah biasa membaca itu a'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Nggih. Wonten malih ngeten asta'idzu billahi. Krungu nggih. Nanti krungu asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Sama artinya. Atau begini al-'iyadzu billah. Biasa orang Arab nih. Al-'iyadzu billah. Apa artinya? Hanya Allah yang yang saya minta perlindungan. Sama saja kalimatnya, cuma di otak ade. Nggih. Kata Pak kali kalimat ta'awud niku nggih. Wonten malih lek panjenengan niru Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i, ulama hadis yang wafat tahun 923 Masehi, iku di Iran. Wonten kalimat ta'awud beliau, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Gawe Allahumma lho, gak apa-apa. Ulama hadis besar, Pak. Pencipta atau pengarang kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Boleh. Atau ngeten a'udzu billahil qadiri ono malih wa samiil alimi niki a'udzu billahil qadiri. Loh macam-macam boleh. Yang penting intinya adalah kita menyebut nama Allah, meminta perlindungan dari godaan setan. Nggih. Bu. Ya, niki wonten amalan, nggih. Sinten mawon lek bersinggah dimanapun, niki guru kula dawuh, siapa bersinggah lunga singgah di rest area, lunga ngiyup ning sore wit, nggih, lunga atau dimanapun bekerja, sampean maca ping 7 napa? A'udzubillah a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim ping 7 niki ping 7 nggih. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 7 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 7 kali. Di tempat-tempat kita berhenti dimanapun kita berlindung kepada Allah. Ngoten. Saged sampean amalaken manut salat monggo ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ping 7 terutama ba'da subuh dan ba'da asar diwaca mas mayang monggo sampean tambahi napa sampean tambahi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ping 7 ngian
mantun subuh, mantun asar. Diamalkan monggo, gak apal yo gak apa-apa. Ono iki wirid nggih. Ikhtiar kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk, terutama setan sing gak ketok moto. Niku Pak penting niku Pak. Nggih, penting. Ibu-ibu terutama lek gendong bayi wayahe magrib nyon sewu Bu. Masih anak bayi sampean niku turu wayahe magrib sampean gendong. Loh, niki sing dawuh Kanjeng Nabi, sampean gendong, tapi aja kemudian dianu, anake sapa iki rek? Anake sapa iki rek? Anake dhewe kok lali. Sampean wirid, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kedawan Pak, a'udzu billah. Menapa? Karena menyebut nama Allah. Sing gak oleh a'udzu. Nah iya apa? Iki hati kepada Allah. Paham nggih? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ijazah guru kula ngeten sebelum lelungan nang diae, kata guru saya Ki Sak Latif Tebuireng mengatakan sapa sing kata lelungan sadurunge lunga maca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi dan seterusnya minimal 3 kali atau 7 kali sebelum berangkat, insya Allah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, apal nggih? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lho terus pundi saterus bayang ana maca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Hadis ndak ada. Oke, tapi itu amalannya Imam Al-Ghazali sebelum sholat terbiasa membaca surat An-Nas. Nggih. Gak ono bid'ah. Lho, maca Quran sakake kok gak oleh lho. Ditekek satres sembahyang gak apa-apa lho, Pak nggih. Yo gak apa-apa. Nggih. Sampeyan mari sembahyang HP-an gak apa-apa kok kono dalile nggih. Wong sampeyan mari sembahyang maca Quran gak oleh. Piye niki ya? Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi lek ana takon apa maca An-Nas iku ikut dari amalannya Imam Al-Ghazali. Dan yang kedua, fungsi hikmah An-Nas adalah berlindung dari godaan Al-Khannas yang was-was terhadap sholat kita. Paham nggih? Nah niki Pak. Jadi semua ada sumbernya. Jangan khawatir. Loh, ono sing ngene Pak. Raditu billahi robba wa bil islami dina, nggih? Wa bil qur'ani imama Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus pundi? Monggo diwaca sadurunge sembahyang gak apa-apa wong durung mulai salat. Lha wong aneh-aneh nih ya. Sampai sadurunge salat maca Al-Baqarah lho napa? Ngadeg suwe Al-Baqarah sik. Mboten napa. Wong sadurunge salat, nggih. Ini ikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala bentuk kejahatan, keburukan, dan juga termasuk godaan dari setan yang berjenis jin dan setan berjenis manusia. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ada?